3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dea Sika, Yolanda, Elsa, Hanifah, Risela, Karismania, dan Siti Nurjana, Firdaus. Oke, hari ini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama, kita akan membahas apa itu tumbuhan. Kita akan membahas mikrosporogenesis, megasporogenesis, dan gametogenesis baik di gimnospermae maupun angiospermae. Penasaran? Check it out! Oke, kita ke pembahasan pertama. Teman-teman pasti sudah mengetahui salah satu ciri dari makhluk hidup itu dapat berkembang biak. Nah, sama halnya seperti hewan dan manusia, tumbuhan pun dapat berkembang biak. Teman-teman pasti sudah mengetahui bagaimana proses pembentukan gamet jantan maupun betina di hewan dan manusia. Nah, teman-teman juga harus mengetahui bagaimana pembentukan gamet pada tumbuhan. Dan tahukah kalian bahwa tumbuhan ini berdasarkan spermatopitanya terbagi dua. Ada gimnospermae, biji terbuka, dan ada angiospermae, biji tertutup. Pernahkah kalian memakan melinjo? Coba perhatikan gambar di atas. Nah, melinjo itu merupakan biji yang terbuka, dia tidak tertutupi oleh daging. Nah, kenapa? Karena melinjo termasuk gimnospermae, kalau angios itu seperti mangga dan lain-lain. Selanjutnya, mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis ini adalah proses pembentukan gamet jantan. Mikrosporogenesis ini terjadi di kepala sari. Nah, nanti di kepala sari ini akan ada serbuk-serbuk sari atau disebut dengan mikrospora yang berbentuk diploid. Nah, agar teman-teman enggak bingung, kita perhatikan video berikut ini. Ini adalah bunga, di mana bunga ini adalah alat reproduksi dari angiospermae. Kemudian ada sepal adalah kelopak, ada petal adalah mahkota. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa spora ini atau mikrospora ini ada di kepala sari. Nanti akan ada mikrosporangium. Nah, di mikrosporangium ini nanti ada mikrospora yang tadi sudah dijelaskan diploid. Nah, pada mikrosporogenesis ini akan mengalami pembelahan, yaitu ada meiosis. Nah, sel ini juga akan mengalami karyokinesis, yaitu pembelahan inti, tapi tidak mengalami sitokinesis, hanya karyokinesis. Hasilnya 2 inti generatif dan 1 inti vegetatif. Nah, ini untuk lebih jelasnya di mana mikrosporosit atau sel induk ini akan membelah menghasilkan sel gamet. Mikrosporosit ini yang haploid ini akan mengalami meiosis. 2 kali meiosis pertama menghasilkan mikrospora. Kemudian dia akan mengalami meiosis kedua di mana akan menghasilkan 4 mikrospora. Mikrospora ini sudah berbentuk haploid. Setiap mikrospora ini akan mengalami pembelahan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai megasporogenesis. Nah, megasporogenesis merupakan proses pembentukan gamet betina. Tempat terjadinya proses megasporogenesis yaitu di dalam bakal buah atau ovarium. Karena di dalam ovarium ini terdapat bakal biji atau ovulum. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tahapan dari proses megasporogenesis. Nah, megasporogenesis ini diawali dengan sel induk megaspora yang bersifat diploid atau megasporosit mengalami pembelahan secara meiosis dan menghasilkan 2 sel yang bersifat haploid. Kemudian, kedua sel haploid tersebut mengalami pembelahan secara meiosis dan menghasilkan 4 megaspora yang bersifat haploid. Kemudian 3 di antara megaspora tersebut akan mengalami degenerasi atau mati. Selanjutnya, megaspora yang masih hidup akan mengalami karyokinesis tanpa sitokinesis sebanyak 3 kali dan menghasilkan sel besar atau kandung lembaga muda dengan 8 inti haploid. Nah, 8 inti haploid tersebut diantaranya 2 sel sinergid, 1 ovum, 3 antipoda, dan 2 sel kandung lembaga sekunder. Nah, 8 inti tersebut akan terkelompok. 4 inti akan berada pada kalaza dan 4 inti lainnya akan berada
mengandung lembaga sekunder yang bersifat diploid atau 2N. Selanjutnya, 3 inti yang berada pada kelaza dinamakan dengan antipoda, dan inti yang berada pada bagian tengah pada mikrofil dinamakan dengan ovum atau sel telur. Kemudian inti yang berada di samping kiri dan kanan sel telur dinamakan dengan sel sinergid. Nah, setelah terbentuk ovum dan megagametosis, berarti kandung lembaga telah masak dan siap untuk dibuahi. Spermatosit yang masuk ke dalam kandung lembaga dari setiap bulu serbuk sari ada 2 buah. Yang satu akan membuahi ovum dan menghasilkan zigot, sedangkan spermatosit yang lainnya akan membuahi megagametosis dan menghasilkan calon endosperma. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nah, sekarang kita akan membahas proses gametosis pada gimnosperme. Ada alat reproduksi pada gimnosperme. Nah, semua gimnosperme ini adalah heterotrop. Artinya mempunyai 2 macam spora, yaitu mikrospora dan juga megaspora. Mikrospora atau polen menghasilkan gametopit jantan, sedangkan megaspora atau megaspora yang tunggal menghasilkan gametopit betina, dan pada gametopit ini terbentuk arkeogonia. Nah, kedua macam spora ini dihasilkan di dalam sporangia yang terdapat pada sporopil yang tersusun spiral pada aksis strobili atau yang disebut dengan strobilus. Nah, sporopit yang menghasilkan mikrosporopil dengan mikrosporangia disebut dengan strobilus jantan, sedangkan yang menghasilkan megasporopil dengan ovulum disebut strobilus betina. Nah, mikrospora dan megaspora bersifat haploid dan berkembang sebagai hasil pembelahan meiosis sel induk spora. Nah, ukuran dan letak strobilus ini pada tanaman bervariasi. Nah, bisa dilihat di gambar ini. Nah, di gambar ini ada gambar strobilus betina dan ada gambar strobilus jantan. Bisa dilihat ya di gambar perbedaan dari strobilus betina dan strobilus jantan. Nah, ovulum dan gametopit betina. Ovulum telanjang dihasilkan pada megasporopil yang biasanya tersusun spiral pada aksis strobili. Ovulum terdiri dari massa sel yang parenkimatis yang disebut dengan nucellus atau megasporangium. Nah, nucellus ini melindungi sel induk megaspora yang diploid. Pada gimnosperme ini hanya terdapat 1 integumen yang terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama itu ada lapisan sarkotesta atau lapisan luar, ada skierotesta atau tengah, dan juga ada sarkotesta dalam. Lalu ada mikrospora dan gametopit jantan. Nah, mikrospora atau butir polen adalah haploid. Bentuk dan ukurannya juga bervariasi. Gametopit jantan endosporik ini pertumbuhannya sebagian di dalam mikrosporangium dan sebagiannya itu di dalam ruang serbuk sari atau ovulum. Nah, pada golongan Cicadophyta, mikrogametopit mempunyai sel protalus jantan yang akan menghasilkan sel steril yang besar atau sel tangkai yang diikuti oleh sel tubuh. Nah, atau yang disebut dengan sel spermatogen. Sel tubuh membelah menjadi sel gamet yang berflagel banyak. Bisa dilihat di gambar ya, ini ada siklus hidup pohon pinus atau gimnosperme, karena gimnosperme itu identik dengan pohon pinus. Nah, pohon pinus dewasa akan menghasilkan strobilus, ada strobilus betina dan strobilus jantan. Nah, strobilus betina ini
melakukan meiosis. Nah, pada stabilis betina ovulnya, nah dalam satu sisiknya itu ada satu ovul atau megasporangium. Nah, dalam satu megasporangium itu atau dalam ovulnya itu terdapat gametofit betina. Ada megasporangium dan megaspora. Sedangkan pada runjung jantan atau stabilis jantan, tiap sisiknya ini menghasilkan 2 mikrosporangium. Nah, mikrosporangium ini berbentuk sel serbuk sari. Nah, serbuk sari ini nanti terbawa angin ke runjung betina. Ketika serbuk sari terbawa oleh angin dan masuk ke dalam megasporangium, nah terjadilah fertilisasi. Nah, fertilisasi ini nanti di runjung betina atau di stabilis betina. Nah, menghasilkan biji, kulit biji, dan nanti menghasilkan embrio dan berkecambah dan menjadi pohon pinus dewasa. Nah, di sini juga ada tumbuhan gimnosperme. Nah, ini adalah proses gametosisnya. Nah, stabilis jantan itu kan menghasilkan mikrosporangium, lalu menghasilkan sel induk mikrospora dan mikrospora dengan haploid, terus menghasilkan gametofit jantan, serbuk sari, bulu serbuk, dan spermatozoid. Sedangkan pada stabilis betina menghasilkan megasporangium, sel induk megaspora, dan gametofit betina. Lalu menghasilkan sel telur dan terjadilah fertilisasi dan menjadi zigot, dan nanti 2N menjadi embrio dan menjadi biji, lalu tumbuhan gimnosperme. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai gametogenesis pada Angiospermae. Gametogenesis ini adalah pembentukan dari gamet. Tadi sudah dibahas mengenai proses dari makrosporogenesis dan juga mikrosporogenesis. Telah dijelaskan bahwa hasil dari makrosporogenesis yakni terdapat 8 sel. 8 sel ini terdiri dari yang pertama ada 3 sel antipoda yang ada di atas, kemudian di tengah ada sel inti kandung lembaga, ada 2 sel, kemudian di bawah ada 2 sel sinetit dan juga 1 sel ovum. Nah, untuk hasil dari mikrosporogenesis, yang pertama ada 2 sel inti generatif dan juga 1 sel inti vegetatif yang nantinya akan terdegradasi. Yang pertama, pembuahan akan diawali terlebih dahulu oleh proses penyerbukan, yaitu nanti jatuhnya serbuk sari pada kepala putik dan inti sel dalam serbuk sari akan membentuk inti vegetatif dan juga inti generatif 1 maupun 2. Setelah beberapa saat, serbuk sari akan berkecambah membentuk tabung serbuk sari atau yang dinamakan polentum sebagai jalan menuju kantung embrio. Tabung serbuk sari akan tumbuh dari kepala putik hingga menuju ke kantung embrio sebagai jalan bagi inti generatif 1 dan 2 menuju kantung. Pertumbuhan tabung serbuk sari ini diatur oleh senyawa kimia yang dikeluarkan oleh jaringan putik. Kantung embrio terdapat pada dasar putik dan merupakan tempat terjadinya pembuahan. Inti sel serbuk sari nantinya akan berjalan sepanjang tabung serbuk sari untuk mencapai kantung embrio. Nah, kemudian nanti inti vegetatif itu akan berjalan di depan inti generatif karena berperan sebagai petunjuk bagi kedua inti generatif tersebut. Setelah sampai di kantung embrio, inti generatif 1 akan membuahi ovum membentuk zigot dan inti generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma. Kedua inti generatif sama-sama memiliki kemampuan membuahi ovum. Namun yang akan membuahi ovum kemudian disebut inti generatif 1 dan yang lainnya disebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.